Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Inspiration from Alhambra. Bumi Al-Andalus atau Spanyol, tempat di mana sejarah panjang Islam di Eropa terbentuk menjadi sebuah romantisme historis yang begitu megah. Setiap sudut negara ini seakan meninggalkan jejak Islam yang masih terasa hangat sebagai sebuah sisa kejayaan. Tak heran nama Spanyol masuk ke dalam salah satu destinasi bagi para pelancong Muslim, termasuk dari tanah air. Meningkatnya jumlah Muslim di angka 1,5 juta dari total 40 juta warga Spanyol membuat negara ini begitu ramah untuk disambangi. Jadi jangan ragu untuk memasukkan nama Spanyol dalam kamus perjalanan Anda selanjutnya. Ratusan tahun yang lalu, Islam pernah begitu berjaya di tanah Andalusia, Spanyol. Namun, akhirnya kemegahan Islam sempat menghilang dan meredup ketika kejayaan dinasti Islam diambil alih oleh penguasa Katolik Roma. Kini, benih-benih Islam muda mulai kembali tumbuh setelah ratusan tahun. Tidak hanya terkonsentrasi di pusat ibu kota, tapi juga hingga ke wilayah pedesaan. Memasuki zaman modern, Muslim belia Spanyol mulai mengembalikan kejayaan Islam di negara ini. Berbagai komunitas dan kegiatan Muslim mulai tumbuh perlahan-lahan. Dipenuhi rasa penasaran tentang kehidupan Muslim baru di tanah Spanyol, saya mendatangi Almudóvar, sebuah kota kecil cantik tak jauh dari Cordoba. Di kota ini saya bertemu dengan Sheikha Camila, wanita kelahiran Amerika yang bernama asli Camila Tobi ini telah mengenal Islam sejak ia masih berusia 6 tahun. Walaupun saat itu ia belum memahami apa artinya Islam. Seiring tumbuh besar, Camila menjadi semakin dekat dengan agama rahmatan lil alamin. Ia terus mempelajari dan mendalami, hingga akhirnya 20 tahun silam ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. So, what is the most interesting about Islam, in your opinion? It works. It's a way of life that works. I mean, the simplicity of it, the fact that it's a guide for your well-being, spiritually, emotionally, economically, and in the society. It's like if it's done well, and people pay their zakat, and you would be a way of helping everybody. You know, it's a solution For everything. for everything. Yeah. And in every aspect of life as well, and especially the Prophet Muhammad ﷺ, his way of being, his guide, is for our socially, for our well-being, but also our connection with Allah Subhanahu wa Taala. We owe so much to the Prophet ﷺ. We owe him so much. Camila juga kagum dengan bagaimana Islam selalu memuliakan dan melindungi hak-hak seorang wanita. Ketertarikan Camila kepada Islam membawanya kepada agama tauhid semakin dekat. Dalam perjalanannya menjadi seorang muslimah, Camila bertemu dengan almarhum suaminya, Mansur Escudero. Almarhum suami Camila adalah salah satu tokoh yang kuat dalam menyebarkan kembali Islam di bumi Andalusia setelah hampir ratusan tahun menghilang.
your husband are the leader or the first person who built the the magazine, you told me, and also Junta Islamica is a web for Islamic. Yeah, he was the founder of the first association, Muslim association in Spain in 1992, I think it was. That was that it was founded, and with a group of Muslims, and they did the first association specifically because they wanted to do the to make the agreement, agreement of a corporation with the government of Spain. Yep. It was all about the rights of Muslims to legalize different aspects of Islam in Spain, you know, like the halal food in the school, in the education of Islam in schools, and being able to register marriages, and even the property of certain places like mosques, and for the Muslims to be able to have their own places of cult. Meski Mansur Escudero sang suami telah wafat, namun semangat untuk menyebarkan syiar Islam masih terus membara. Hingga saat ini Kamila bersama sahabat dan anak-anaknya terus berusaha menyebarkan dan memperkuat jalinan komunitas Muslim. Salah satu yang sedang diperjuangkan oleh Kamila dan anaknya Muhammad sejak tahun 2002 adalah sertifikasi halal bagi produk-produk yang beredar di Spanyol. Sure, they recognize this standard, but our institution is not a government. Yeah. Because it's not like in Malaysia or maybe in Indonesia, which are government offices for this. Now we are trying to cooperate. We have been cooperating with the institutions. First to aware them about the importance of halal for the Muslims, but also for the industry in general. Selain berjuang dengan mendirikan lembaga sertifikasi halal, Kamila dan anak-anaknya juga menyediakan ruang dalam kediaman mereka sebagai kelas bagi anak-anak Muslim di kota Almudóvar. Kediaman keluarga besar Kamila selain menjadi tempat tinggal, di sini juga menjadi tempat bagi sebagian besar komunitas Muslim di wilayah Cordoba untuk berkumpul dan mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Nah, hari ini kita ada Arabic class untuk anak-anak, kita lihat. Inilah kelas pelajaran hafalan Al-Quran sederhana yang rutin diadakan di kediaman keluarga besar Kamila. Setiap 1 minggu sekali kelas ini mengajarkan anak-anak usia 4 hingga 10 tahun hafalan surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Oh, so one of the easiest method you use from the short surah. Yeah, the short surah. Yeah, we began from the short surah. The beginning, the Ikhlas, Yeah, Al-Falaq. بالحسنى وسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وأما الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Tak hanya Husam yang memukau, si kecil Aminah yang baru berusia 5 tahun juga menarik perhatian saya. Celotehannya untuk menghafal surat benar-benar membuat saya kagum. Meski hanya surat pendek, saya takjub dengan kegigihan dan ketekunannya untuk hadir dalam kelas ini. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak hanya itu, hari ini ada juga Uma dan Umaima yang diantar oleh sang ayah. Kakak beradik ini tak sungkan untuk menunjukkan kemampuan mereka kepada saya. Jangan bandingkan kelas ini dengan fasilitas belajar Al-Quran yang ada di Indonesia.
Memiliki kelas seperti ini layaknya mata air bagi muslim yang tinggal di Almudofar. Meski diakui sebagai agama resmi, Spanyol belum menyediakan kelas untuk agama Islam di sekolah negara. Tak hanya sang ayah yang berusaha untuk membesarkan kembali nama Islam di tanah Andalusia, seluruh keluarga Escudero berusaha mengambil peran bagaimana memperkenalkan kembali Islam kepada warga Spanyol. Hola, Mister Halimah. Assalamualaikum. How are you? Ini yang tadi saya bilang, ini adalah Ihsan. Dia adalah salah satu keluarga Escudero yang mengerjakan perhiasan yang berkaitan dengan nuansa Islam. So you've been working jewelry. Ihsan Escudero Tobi adalah gambaran muslimah muda Spanyol yang memiliki keinginan kuat membangun kembali budaya Islam di tanah Al-Andalus melalui sentuhan seorang wanita. Yeah, right now I'm doing one ring with the shahad. Melalui setiap karyanya yang diberi label Razak Al-Andalus, Ihsan mencoba menyebarkan siar sejarah Islam melalui desain perhiasan yang ia buat. Setelah dipotong dan juga sedikit dipoles, sebenarnya ini baru setengah jadi. Jadi cincin spesial pesanan dari seorang pelanggan Ihsan di Turki ini berlafazkan, bertuliskan lafaz kalimatul syahadah 3 kali. Salah satu yang menjadi desain utama perhiasan Ihsan adalah koin dari masa dinasti Umayyah. Semua ini tak lepas dari tangan almarhum sang ayah, Mansur Escudero. Koin dinasti Umayyah asli merupakan koin perak yang disalin dari Kekaisaran Sasaniyah pada masa Persia pra-Islam. Well, when my father passed away, I entered to her room. I was cleaning the stuff and I found a small box in her cover. And when I see the coin, for me was significant because I was, in me, I knew I want to do all these things, and he always told me, you must do this because it's a really big project and you have the capacity, you are so creative and this thing. And then it was like one sign of him, he put me the coin there and say, let's go, start with this. For me it was like a present for him when he passed away, you know? But that time, your father already passed away. Yeah. Seiring berjalannya dinasti Umayyah selama ratusan tahun, desain koin ini terus mengalami perubahan, termasuk lafal tulisan yang terukir. Mengandalkan daya tarik koin dinasti Umayyah, bisnis perhiasan Ihsan perlahan mulai tumbuh. Selain di Cordoba, ia juga membuka toko di Granada dan Sevilla. Kini Ihsan bersama Halimah kakak iparnya juga terus mengembangkan desain yang diberi sentuhan ornamen istana Alhambra yang tersohor. Oh yeah, the picture of this one. But anyway, the right side more something here. Inilah salah satu koleksi perhiasan hasil karya Ihsan, seorang muslimah dari tanah Andalusia. Bagaimana setiap detail begitu diperhatikan. Tidak hanya dibuat dari batu asli, tapi setiap detailnya juga mengandung sejarah tentang kebesaran Islam di tanah Andalusia. Jika Anda berkesempatan melancong ke Spanyol, jangan kaget jika tidak dapat menemukan toko ataupun tempat yang buka pada tengah hari. Karena dipastikan para pemilik dan pekerjanya sedang istirahat tidur siang. Siesta dalam bahasa Spanyol yang bermakna tidur siang merupakan kebiasaan unik di negeri Matador ini. Setiap hari warga Spanyol akan menutup toko-toko pada tengah hari di antara pukul 12 hingga pukul 2 siang. Pada saat itu rata-rata pemilik toko akan pulang ke rumah setelah makan siang untuk beristirahat sejenak.
Petualangan mencari benih Islam baru belum habis. Kota Almudofar membawa saya ke sebuah keluarga mungil yang telah menanti saya. Assalamualaikum, welcome. How are you? Alhamdulillah, fine. Please come in. We have slippers. Where's the kid? They will come, yeah. Did you get wet? No. Wet? Okay. Welcome. Please. Perkenalkan, kawan baru saya dari Spanyol. Wanita berparas cantik ini adalah Najmah, seorang muslimah muda kelahiran Meksiko yang tinggal di Almudofar. Hari ini Najmah akan berbagi kisah bagaimana Islam telah mengetuk hatinya. Perkenalan Najmah dengan agama Tauhid dimulai 12 tahun silam ketika ia mengunjungi Spanyol untuk menghadiri sebuah konferensi yang bertemakan agama. Tak disangka, dalam konferensi ini ia berkenalan dengan kelompok Muslim Nasbandi dari Barcelona yang sedang melaksanakan zikir. Merasakan kedamaian, Najmah memutuskan untuk mencari tahu Islam lebih dalam. Well, actually I think Islam chose me, astaghfirullah. I just find out that the things that my parents taught me as a child, the things that I really believed in were very much Islamic, like sadaqah, for example. My mother always said to me, what God gives you is not for your own benefit, it's for the benefit of you and the community of people that are around you. When I grew up and find out the concept of sadaqah, I said, well, this is what my mother taught me when I was a little girl. There's no change for me. It's only the name of all this group of beliefs is Islam. So, wow. Islam telah membawa Najmah ke sebuah dimensi lain kehidupan. Ia benar-benar yakin Islam akan menjadi penuntun hidupnya. Kini Najmah telah menikah dengan Mahmud, seorang pria kelahiran Libya yang menjadi imam di keluarga kecilnya. Kebahagiaan Najmah semakin lengkap dengan celoteh dua buah hatinya, Fatimah dan Halimah. I think so many things. I like very much the community prayer and zikr, and all these prayers together is like becoming one big heart, trying to go closer to the divine. That I like very much. And I also like very much that it's an individual path. You have everything in Islam and you can go as deep as you choose. If you are really thirsty, you can find more and more knowledge and love and beauty, and you will never be satisfied because it's infinite. It's an ocean, and that's something I love very much about Islam. I can go. Sometimes I'm more lazy or more tired and I don't study or I don't practice too much, but then when I'm okay and I want to go for it, there's plenty of things to see, to know, to learn, to share. That's beautiful. Di dalam rumah mungilnya saya merasakan ada kebanggaan dalam hati Najmah. Kebahagiaannya telah lengkap sebagai seorang wanita muslim, istri, dan juga ibu. Hari ini kami akan membuat brownies bersama dua putri Najmah. Sebuah panganan sederhana, namun ada momen yang membuat saya begitu takjub. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah, Najmah memang benar-benar seorang muslimah muda yang luar biasa. Tak hanya memutuskan menjadi ibu rumah tangga dan meninggalkan karirnya, Najmah telah membentuk sebuah generasi muslim kecil di dalam dapur ini. Usually they do that. Oh yeah, always, because I always cook like that. Yes. Before cooking, I go make wudu,
and then if I don't have, and then everything I cook I cook with dhikr. That's something I learned in Cyprus. Ia mengajarkan kepada kedua anaknya bahwa tidak sekedar rasa lezat yang bisa didapat dari makanan, tetapi juga kebaikan jika di dalam pembuatannya diiringi dengan menyebut asma Allah. Salah satu hal yang juga menarik dari sosok Najma sebagai seorang muslimah yang hidup di negara Spanyol adalah bagaimana dia begitu mencintai Islam sejak pertama memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Salah satu karyanya, dia juga terus menulis berbagai macam puisi yang berkaitan dengan Islam. Salah satu karyanya berjudul Maulana. Ini isinya bagaimana kecintaan seorang ulama besar terhadap Islam. Kini saatnya menutup mata. Najma selalu membiasakan menemani anaknya pergi tidur. Disinilah ia bisa menempatkan posisi terdekatnya sebagai seorang ibu. Secara rutin ia akan membacakan kisah-kisah tauladan Rasul dan para sahabat untuk menumbuhkan kecintaan buah hatinya kepada Islam. El ejército con sus caballos y sus guerreros que iban buscando al profeta, la paz con él y a Sayyidina Abu Bakr. Vieron la entrada de la cueva. Pero vieron contigo. Yo solo me estaba asomando porque tenía muchas ganas de saludarte. Subhanallah, saya benar-benar merasakan kedamaian dalam keluarga mungil ini. Ini adalah salah satu cara bagaimana Najma dan juga suaminya mendekatkan anak-anak mereka kepada kisah Islam dan teladan dari Rasulullah SAW. Dengan berat hati saya harus pamit kepada sahabat baru saya. Thank you for examining. Thank you very much for coming. Anyway, one day we will become sister for you guys. Thank you. It was a pleasure. Have a safe trip. Bye. Assalamualaikum. Makedonia menawarkan sisi Eropa Timur yang berbeda. Sempat menjadi bagian dari negara Yugoslavia hingga merdeka di tahun 1991, Makedonia kini terus membenahi diri. Siapa sangka, di negeri berbendera matahari ini saya menemukan kisah suku Muslim yang sangat menarik. Desa ini merupakan rumah bagi suku Torbesi, suku Muslim peninggalan kekuasaan Ottoman Turki 6 abad silam. Masya Allah, ternyata Muslim di Semenanjung Balkan ini juga mencintai salawat. Bersalawat atas Nabi Muhammad SAW mengundang banyak keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dicari oleh anak-anak muda ini. Hai Safima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? I'm fine. Mengenal lebih dekat suku Muslim Torbesi membuat perjalanan saya ke tanah Makedonia sungguh bermakna, menambah saudara seiman dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Ovi znači po staro.